Ini part ke-37 membaca buku Alibaba, halaman ke-273. Evaluasi dan sistem indeks Taobao. Sistem evaluasi Taobao didasarkan pada pemeringkatan sejumlah indikator tentang masalah yang dibahas yang saling terhubung dan membentuk kesatuan organik yang konsisten secara internal. Untuk memastikan agar sistem indeks ini ilmiah dan terstandarisasi, sistem itu diciptakan mengikuti sejumlah prinsip utama. Secara spesifik, indikator-indikator tersebut harus sistematis, representatif, ringkas, ilmiah, bisa dibandingkan, bisa dikelola, bisa dikuantifikasi, dan komprehensif. Sistem indeks Taobao untuk evaluasi. Sistem indeks atau pemeringkatan Taobao untuk evaluasi adalah sebuah metode ketika kedua pihak bisa saling mengevaluasi setelah transaksi berlangsung, yaitu setelah pembeli dan penjual di platform Taobao berbisnis satu sama lain. Evaluasi ini kemudian digunakan sebagai referensi oleh pembeli dan penjual lain, mengingat evaluasi kedua belah pihak tersebut disediakan dalam cara yang jujur, terbuka, transparan, dan akuntabel. Bertolak belakang dengan cara-cara tradisional, pemeringkatan perusahaan berasal dari sumber resmi atau lembaga profesional pihak ketiga. Jenis evaluasi ini dilakukan dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Evaluasi ini melibatkan kelompok orang berbasis luas dan sifatnya dinamis. Sistem evaluasi dan pemeringkatan Taobao dibangun di atas 3 batu pijakan utama, yaitu Alipay, Aliwangwang, dan sertifikasi nama sebenarnya. Alat pembayaran daring Alipay. Alat pembayaran daring yang disebut Alipay adalah salah satu batu pijakan sistem evaluasi Alibaba dalam fungsi mempertahankan keamanan pembayaran daring di platform. Sebagai sebuah platform pihak ketiga, Alipay bertindak sebagai penjamin barang yang dijual oleh penjual dan pembayaran yang dibayar oleh pembeli. Taobao menetapkan bahwa hanya begitu pembeli sudah menerima barang dan mengonfirmasi tanda terima di Alipay, barulah kedua belah pihak saling menilai melalui sistem evaluasi. Pada saat yang sama, tanpa pandang apakah pembeli memilih membayar melalui Alipay, pembayaran cepat dan mudah, atau kartu kredit, konfirmasi pembayaran harus dilakukan melalui Alipay. Karena syarat ini, di samping bertindak sebagai agen penitipan atau penjamin, Alipay secara efektif mencegah terjadinya segala macam transaksi palsu. Alat percakapan daring Aliwangwang. Alat komunikasi daring yang disebut Aliwangwang adalah sebuah bentuk perangkat lunak komunikasi bisnis daring gratis yang ideal bagi para pedagang di Taobao dan Alibaba. Perangkat ini memungkinkan pembeli berhubungan dengan penjual setiap saat untuk membicarakan detail produk dan merundingkan transaksi. Pada saat yang sama, perangkat ini memungkinkan konfirmasi saksi mata dalam sistem evaluasi. Regulasi Taobao menentukan bahwa segala perselisihan yang timbul dari sebuah transaksi, rekaman percakapan di Aliwangwang bisa digunakan sebagai bukti untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sertifikasi nama sebenarnya. Regulasi Taobao membiarkan pembeli memilih untuk mendaftarkan nama sebenarnya atau tidak, dan pada umumnya pembeli hanya diminta mengisi informasi dasar. Pendaftaran dan aktivasi bisa dilakukan menggunakan platform Taobao. Sehubungan dengan penjual, sertifikasi nama sebenarnya diperlukan untuk memastikan keamanan akun. Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, para penjual harus mendaftarkan nama sebenarnya, alamat, nomor telepon, nomor registrasi identitas, foto diri seperti pada kartu identitas, dan nomor rekening. Sistem itu mengonfirmasi nomor rekening bank mereka. Langkah-langkah itu dilakukan untuk menjamin autentisitas sertifikasi dan keamanan serta autentisitas akun. Mematuhi prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar pembentukan sistem evaluasi: sistematis, representatif, ringkas, ilmiah, bisa dibandingkan, bisa dikelola, bisa dikuantifikasi, dan komprehensif. Sistem evaluasi Taobao meliputi dua bagian utama. Kedua bagian itu adalah evaluasi kredit dan pemeringkatan toko. Sistem evaluasi kredit. Istilah Tionghoa untuk kredit yang digunakan oleh Alibaba bisa mengacu pada kredit maupun integritas. Dalam konteks kekuatan keuangan seseorang, istilah itu digunakan dalam pengertian kredit. Dalam konteks
kelayakan istilah itu berarti integritas. Di Amerika Serikat dan di negara-negara barat lainnya, penggunaan kartu kredit sudah meluas dan didasarkan pada sistem evaluasi kredit yang cukup mapan. Tiongkok tidak memiliki sistem semacam itu, dan ini adalah sumbatan yang membelenggu perkembangan bisnis internet. Alipay sangat berguna sebagai sistem evaluasi kredit maupun evaluasi catatan transaksi para pengguna Alipay, tetapi ini masih tidak cukup. Oleh karena itu, Ant Financial Group Alibaba belum lama ini mengorganisasi sebuah perusahaan yang disebut Sesame Credit Management Co. Ltd. Ini adalah sebuah organisasi penilaian kredit dan manajemen kredit independen. Sesame Credit menilai situasi kredit personal individu berdasarkan ukuran-ukuran objektif dengan menghubungkan beragam layanan dan menyerapkan data besar dan teknologi komputasi cloud computing, and Financial Service Group memisahkan diri sebagai sebuah cabang khusus Alibaba Group pada Oktober 2014. Peluncuran sayap keuangan ini adalah ungkapan ambisi Alibaba untuk mengembangkan layanan keuangan berdasarkan platform pembayaran daring inovatif Alipay. Layanan-layanan semacam itu meliputi pembayaran Alipay, evaluasi kredit Sesame Credit, pemberian pinjaman mikro and micro loans, komputasi cloud and financial cloud, dan layanan-layanan manajemen finansial seperti Yue Bao dan Zhou Cai Bao. Hubungan dengan ukuran-ukuran integritas, prosedur berikut berlaku di platform Taobao. Berdasarkan sebuah transaksi nyata, anggota pembeli dan penjual di platform Taobao diminta menyelesaikan evaluasi timbal balik dalam 15 hari pelaksanaan yang sesuai by dunia bisnis. Pembeli bisa menilai barang-barang yang mereka beli menurut peringkat 3, peringkat bagus, sedang, dan buruk, sementara penjual menilai kriteria tertentu pada peringkat 3 peringkat yang sama. Secara keseluruhan, peringkat-peringkat ini dikenal sebagai evaluasi integritas. Pemeringkatan toko. Sistem pemeringkatan dilakukan setelah para anggota Taobao menyelesaikan sebuah transaksi dengan sukses. Sistem ini terbatas pada sebuah evaluasi sekali waktu. Dengan pembeli menentukan peringkat penjual menggunakan identitas keanggotaan Taobao. Sistem ini meliputi 4 barang sesuai atau tidaknya deskripsi barang dengan barang aktual, sifat layanan penjualan, kecepatan penjual dalam mengirimkan barang, dan kecepatan pengantar aktual. Peringkat toko merupakan indikator dinamis sehingga peringkat rata-rata suatu toko melibatkan seluruh peringkat dalam 6 bulan terakhir. Standar referensi bagi pemeringkatan penjual. Sejauh mana barang yang dibeli sesuai dengan deskripsinya. Pertama, 5 poin, kualitas sangat tinggi, sepenuhnya sesuai dengan deskripsi penjual, luar biasa memuaskan. Yang kedua, 4 poin. Bagus, pada dasarnya sama dengan apa yang dideskripsikan, penjelasannya sangat memuaskan. Poin ketiga. Nomor 3 poin. Lumayan, tidak sebagus yang dideskripsikan pedagang. Nomor 4, 2 poin. Meliputi beberapa barang rusak, tidak sesuai dengan yang dideskripsikan pedagang, tidak memuaskan. Nomor 5, 1 poin. Buruk dan tidak bisa diterima, tidak sesuai dengan yang dideskripsikan pedagang, sangat tidak memuaskan. Sikap layanan penjual. Nomor 1, 5 poin. Layanan luar biasa dari pedagang, semuanya dipertimbangkan melebihi harapan. Nomor 2, 4 poin. Layanan sangat bagus, komunikasi lancar dan mudah, pada umumnya memuaskan. Nomor 3 poin. Respon dari penjual lambat, sikapnya rata-rata, komunikasi tidak lancar. Nomor 4, 2 poin. Penjualnya tidak sabar, pelayanan tidak diberikan seperti yang dijanjikan. Nomor 5, 1 poin. Sikap penjual buruk, menggunakan bahasa kasar dan berteriak, tidak memperlakukan konsumen dengan hormat. Kecepatan penjual dalam mengirim barang. Nomor 1, 5 poin. Luar biasa cepat, pengemasan dilakukan dengan baik dan kokoh. Nomor 2, 4 poin. Cukup tepat waktu, ongkos kirim sangat wajar. Nomor 3 poin. Ketepatan waktu rata-rata baru dikirim setelah diingatkan.
Nomor 4, 2 poin. Lambat dalam mengirim barang, harus mengejar-ngejar penjual beberapa kali. Nomor 5, 1 poin. Akhirnya dikirim setelah saya desak, membuat saya membuang-buang waktu dan pengemasannya asal-asalan. Sistem ini mengukur kesan-kesan objektif dari para konsumen. Kesan-kesan tersebut membentuk sebuah sistem pemeringkatan spesifik yang memungkinkan para pedagang untuk melihat sekilas bagaimana konsumen memandang kualitas produk mereka, sikap terhadap layanan, kecepatan pengiriman barang, dan tingkat integritas. Dengan demikian, integritas menjadi sebuah standar yang bisa diukur para pedagang pada para pedagang yang berbeda, yang bisa diperkirakan dan dimanfaatkan oleh pembeli, dan yang juga memberitahu para pedagang apa yang bisa mereka ubah dan benahi. Sebuah perbandingan antara sistem evaluasi integritas dan sistem pemeringkatan toko. Dua sistem evaluasi berbeda atau hidup berdampingan di Dua sistem evaluasi berbeda Taobao hidup berdampingan di seluruh sistem indeks evaluasi Taobao. Yang diperlihatkan oleh masing-masing sistem adalah informasi yang berbeda, tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan kepada pemilik informasi multidimensional untuk membuat keputusan dan memberikan kepada penjual mekanisme insentif multidimensional. Sebagai platform penjualan retail internet terbesar Asia, Taobao tidak hanya bertanggung jawab menciptakan lingkungan pembelian aman yang membangkitkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membangun regulasi-regulasi terstandarisasi bagi internet dan menegakkan semangat integritas di internet. Ketiga batu pijakan dan dua sistem utama berpadu untuk membentuk sistem indeks evaluasi Taobao. Inilah dasar bagi pembangunan sistem integritas platform dagang L yang dicirikan oleh kualitas, kejujuran, kesetaraan, dan transparansi. Fakta bahwa sistem ini benar-benar memainkan peran dalam promosi integritas dan akuntabilitas dagang L adalah sesuatu yang bisa dilihat setiap hari pada Taobao. Efisiensi, inovasi, sistemik, dan evaluasi. Dalam konteks ini, pengertian inovasi sistemik merujuk pada bagaimana Alibaba menciptakan sistem baru ketika melakukan transaksi. Tujuannya adalah agar Alibaba bisa memastikan pertumbuhan platformnya. Semua aktivitas inovatif bersandar pada efek jangka panjang, insentif yang berkelanjutan dan konsisten. Sehubungan dengan proses evaluasi secara keseluruhan, kunci bagi penciptaan sistem-sistem inovatif baru yang benar-benar efektif terletak pada analisis biaya sistem baru. Biaya semacam itu dicirikan oleh 6 dimensi spesifik, termasuk biaya desain, biaya kesempatan, faktor-faktor waktu, risiko yang terlibat, friksi dengan sistem-sistem yang mapan, dan pelaksanaan. Masing-masing dimensi ini akan dideskripsikan seperti berikut. Biaya desain. Sebuah sistem regulasi baru tidak bisa dibangun begitu saja. Sistem ini harus dirancang dengan cermat oleh personel perencanaan yang melakukan survei terperinci terlebih dahulu. Proses perancangan sebuah sistem regulatif semacam itu melibatkan pelatihan personel perencanaan, survei-survei berbasis luas, rencana desain, rencana analisis komparatif, pembuatan keputusan, penyempurnaan rencana, dan sebagainya. Dalam proses ini, seluruh biaya yang terlibat disebut sebagai biaya desain. Biaya kesempatan. Ketika sebuah sistem regulasi baru dihasilkan, hal itu harus menyertai penghapusan atau revisi sistem sebelumnya. Sistem yang sudah berfungsi lama memiliki alasan sendiri muncul sebagai cara menyediakan pengawasan regulatif. Karena itulah biaya kesempatan yang disebut di sini adalah manfaat yang tidak mampu dimaksimalkan sistem sebelumnya. Manfaat yang kini akan dihapus dan yang kehilangan fungsi sebelumnya. Biaya waktu tertunda. Tidak sulit memahami bahwa selalu ada selisih waktu antara penghapusan tuntas sistem sebelumnya dan peluncuran sistem yang baru. Selama periode ini, entitas-entitas yang memprakarsai perubahan sistemik menghadapi arus kontinu input-input yang harus ditangani, dan dalam pengertian moneter, persoalan ini harus mempengaruhi hal-hal seperti profit dan bisa menjadi biaya waktu tertunda.
biaya mengambil risiko tertentu. Seperti risiko investasi yang familiar bagi kita semua, membangun sebuah sistem baru juga melibatkan risiko tertentu. Dalam periode waktu tertentu, banyak variabel yang bisa muncul untuk mempengaruhi keuntungan yang diharapkan. Seiring waktu berjalan, dampak faktor-faktor risiko yang selalu berubah menjadi semakin besar, maka inilah yang kita sebut sebagai biaya risiko, biaya kepentingan yang bertentangan. Berdasarkan teori inovasi sistemik harus mematuhi prinsip optimum Pareto. Berdasarkan realitas, setiap inovasi dalam suatu sistem tidak bisa mewujudkan hal tersebut karena perubahan itu akan mempengaruhi kepentingan mereka yang menguasai sistem sebelumnya. Perlawanan mereka yang akan menimbulkan konflik dan friksi. Akan timbul gangguan terhadap profit yang diharapkan sebagaimana yang dianggap sebagai biaya kepentingan yang bertentangan. Itu saja dulu guys. Besok kita akan membahas biaya pelaksanaan halaman ke 281. Sekian, bye bye.